Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Kita lanjutkan ya. Kemarin sampai perang yang menyebabkan nanti Rasulullah memperistri tawanan perang ya. Ya. Nah, ini banyak tersebar hoax ya. Isu-isu miringnya ya, dipelopori oleh orang munafik ya, terutama Abdullah bin Ubay ya. Jadi memanas-manasi ya, mengompori ya, memprovokasi agar umat Islam ini apa? Terpecah belah ya. Jadi banyak ya isu yang dihembuskan ya. Ada dibuat onteran-onteran ya, dihembuskan kabar bahwa ada orang muhajirin yang menendang orang Ansor ya, terus tidak terima. Terus orang Ansor mengolok-olok orang muhajirin tersebut, mengatakan apa? Seperti jahiliyah ya. Ya. Nah, terus sampai situasi genting ya. Sampai hampir terjadi perpecahan ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata apa? Ya dari orang munafik itu ya. Termasuk lagi provokasi ya. Ini ada bahkan istri Rasul sendiri ya, istri Rasul yang diisukan apa? Selingkuh ya. Ini kan berbahaya ya. Di Siti Aisyah ini apa? Diisukan ada main ya dengan Sofwan bin Mu'attal ya. Nah, sementara Siti Aisyah juga dipanas-panasi ya, bahwa Rasul itu apa? Rasul itu mempersunting tawanan perang ya, putri bangsawan itu karena putrinya itu apa? Centil ya, putrinya itu apa? Genit ya. Ya. Nah, ini kelakuan orang-orang munafik ya. Makanya dalam Quran itu disuruh apa? Tabayun ya. Kalau ada kabar berhembus itu harus diteliti dulu ya. Dari siapa ya. Dicek kebenarannya ya. Kalau tidak nanti akibatnya akan fatal ya. Kita manai dulu. Wa fi hadhil ghazwati lan ing dalem iki perang. Utuhimat dicipta Allah sapa as-sayyidatu sayyidah Aisyah tu ya Siti Aisyah bi Sofwan kelawan Sofwan Ibnu Mu'attal kang dadi putrane Pak Mu'attal. Fabarra'a nuling lebarake ha ing Aisyah apa Al-Qur'an Quran. Jadi ketika selesai peperangan ya, kebetulan peperangan itu diundi ya, yang ikut Siti Aisyah ya. Di istri-istri Nabi kalau mau bepergian itu diundi siapa yang ikut ya. Dan jatuh giliran Siti Aisyah. Nah ketika selesai dari peperangan itu Siti
Siti Aisyah kan diam-diam keluar dari tempat kendaraannya ya. Jadi dulu itu onta di atasnya itu ada rumah-rumahan kecil itu ya. Jadi keluar untuk membuang hajat itu tanpa sepengetahuan orang ya. Setelah itu kalungnya itu tertinggal. Ya, ketika mau kembali lagi ke kendaraannya, terus loh kalungku kok tidak ada, akhirnya dicari lagi. Ya, begitu ketemu, ternyata onta Siti Aisyah ini sudah apa? Sudah berangkat, ya sudah pulang ya, pulang menuju Madinah ya. Ya, dikiranya Siti Aisyah berada di dalam rumah-rumahan kecil di atas kendaraan itu ya. Tiba-tiba Sofwan namanya ya. Nah, Sofwan ini menemukan Siti Aisyah ya. Menemukan Siti Aisyah, paham kalau itu istri Rasul ya. Terus mempersilahkan naik ontanya, terus dituntun ya. Ya, terus heboh oleh orang-orang munafik ini apa? Diisukan selingkuh ya. Siti Aisyah selingkuh dengan Sofwan ini ya. Ya itu sampai Siti Aisyah sampai jatuh sakit ya. Sampai minta dipulangkan ke orang tua ya. Jadi Siti Aisyah sampai mengurung diri di kamar ya, di rumahnya orang tuanya ya, sahabat Abu Bakar. Itu nanti yang membersihkan namanya itu langsung wahyu turun ya, Al-Qur'an ya. Wa fi hadis sanati lan ing dalem iki taun hadasa terjadi apa Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Istama'at kang dadi kumpul sapa Quraisy wong Quraisy ma'a ghairiha satane liyane Quraisy nyatane minal Arabi saking wong Arab wal Yahudi lan wong Yahudi li muharabatil muslimina krana merangi pira-pira wong muslim wa kana ono apa adaduhum wilangane Quraisy iku asyratu alafin ya, iku asyratu alafin 10.000. Fahafaron ing ngeduk sapa al muslimuna pira-pira muslim haulal Madinah ing dalam sekitar Madinah khandaqan ing luwangan. Pada tahun kelima 5 Hijriah ini ada perang Khandaq namanya ya, atau disebut perang Ahzab. Perang Khandaq itu karena Khandaq itu parit ya. Perang Ahzab karena apa? Itu perang musuh itu bersama para sekutu ya. Jadi mereka menggalang kekuatan untuk menghancurkan umat Islam ya. Nah, ini dipicu oleh karena dulu orang-orang Yahudi itu apa? Diusir ya dari Madinah. Padahal orang Yahudi diusir ini kan karena melanggar janji ya, melanggar perjanjian. Wa makasalan meneng apa al-hisaru pengepungan khamsata asyara ing dalem 15 apane yauman dinane. Fasalata nuli nguasaake sapa Allah alaihim ing ngatasé Quraisy rihan ing angin wa junudan lan pira-pira bala tentara. Lam yaro kang ora weruh sapa Quraisy ha ing junud para jaunan bali sapa Quraisy khaibina hale padha tuna kabeh. Jadi perang Khandaq ini atas usulan Salman Al-Farisi ya, orang Persia sana ya. Mereka itu biasa membuat parit ya kalau terjadi situasi genting ya. Jadi atas usulan Salman ini apa? Semua dikerahkan untuk membuat parit ya. Jadi waktu itu kan Madinah mau diserang ya. Itu ngeri kalau sampai diserang ya, karena pasukan musuh itu 10.000 orang. 10.000
10.000 prajurit itu dikabarkan mau apa? Menyerangnya. Nah, benteng itu kan paling memakai bukit ya, memakai gunung. Nah, selain itu kan cara mengatasinya ya digali parit itu ya. Itu para sahabat ya, suku-suku termasuk anak-anak juga ikut ya. Termasuk Rasul sendiri apa? Ikut membuat parit itu ya. Ini ro'an ya. Itu sempat ada batu besar yang orang itu tidak bisa apa? Menyingkirkan ya. Oleh Rasul terus apa? Dipukul ya, 3 kali ya, terus hancur ya. 3 kali itu nanti menjadi isyarat bahwa umat Islam nanti akan apa? Berhasil menaklukkan Syam ya, menaklukkan Iran ya, dan daerah lainnya. Wa fi halan ing dalam sana hadasa terjadi apa ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Li khiyanatihim krana cidrane Bani Quraidah al-ahda ing janji. Paqatalan li mateni sapa Kanjeng Nabi ngoten nggih. Hum ing Bani Quraidah. Wasabalan boyong sapa Kanjeng Nabi nisaahum ing pira-pira wadone Bani Quraidah. Wa dzurriyyatahum lan keturunane Bani Quraidah. Jadi kalau tadi perang Khandaq itu nanti kan paritnya itu sekira orang itu tidak bisa melompat ya, kuda tidak bisa apa melompatnya. Itu ada pintu-pintunya ya. Jadi itu sebagai pertahanan ya. Nah, waktu itu di Arab belum pernah ada ya pertahanan seperti itu ya. Nah, dari kalangan orang-orang Quraisy ya, dari kalangan musuh ini ya, ini kan mendirikan tenda. Terus di situ ada salah seorang prajurit mereka yang diam-diam masuk Islam ya. Akhirnya terus memporak-porandakan mereka ya, membuat kekacauan biar mereka apa? Kacau ya. Nah, di situ mereka kan mengepung Madinah ya, mengepung Madinah, sebelumnya itu mengepung Madinah. Mereka membuat tenda ya, selama 15 hari di sana ya. Kemudian Allah mengirimkan angin ya, angin dan tentara tak kasat mata ya. Jadi tendanya, barang-barangnya itu diporak-porandakan oleh angin ya, dan ada malaikat ya, tentara yang apa? Memporak-porandakan itu ya. Jadi pertolongan Allah itu dari mana saja bisa ya. Kalau di Indonesia dulu sering ya, di Jawa ya, ada yang bambu runcing dijapani ya, iso mabur dia ya. Ada yang ya isi jagung itu ya, biji jagung itu, sama biji kacang hijau ya, dijapani ya, sebar ya, jadi tentara ya. Itu mungkin saja ya. Jadi orang-orang sakti itu ada ya di mana-mana ya. Wa fi halan ing dalam sana tazawwaja garwa sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahsyin ing Zainab putrine Pak Jahas. Ba'da an talaqaha ing dalam sause yen to megat ha ing Zainab sapa Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Wabtilat lan dibatalake ya, dirusak apa adatut tabani, kebiasaan ngaku anak ya, utawa kebiasaan apa gawe anak angkat ngoten niku. Jadi pada tahun kelima ini ada perang namanya
perang Bani Quraidah. Nah, ini karena terjadi pengkhianatan perjanjian juga ya, akhirnya diperangi oleh Rasul ya. Mereka banyak yang ditawan ya, perempuan-perempuan dan anak-anak ya. Dan pada tahun ini juga Rasulullah mempersunting Zainab ya, Zainab binti Jahsh. Ini adalah istrinya, anak angkat beliau ya. Ya. Jadi istrinya Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah ini menceraikan ya, terus setelah janda toh kemudian diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini meyakinkan bahwa anak angkat itu tidak seperti anak kandung ya. Anak angkat itu ya orang lain ya, orang lain. Ya. Wafi halan di dalam sana furido difardoake apal hajju haji wa nazalat dan temurun apa ayatul hijabi, ayat hijab. Tahun kelima Hijriah ini mulai difardukan ibadah haji ya. Jadi haji itu Nabi Muhammad SAW hanya melakukan sekali ya. Makanya kewajibannya sekali seumur hidup ya, bagi yang mampu. Kalau umroh berapa kali? 4 kali ya, 4 kali. Rasulullah itu 4 kali haji ya, 4 kali umroh ya. Nah, ada keterangan ya, setiap nabi itu pasti haji ya. Setiap nabi itu apa? Pasti melaksanakan ibadah haji. Ya tentunya tata caranya, rangkaian ritualnya berbeda ya. Pada tahun ini juga turun ayat tentang hijab. Ayat hijab itu ayat ya perempuan memakai hijab ya. Nah, di sini ada batasan-batasan laki-laki dan perempuan ya. Kalau dulu misalnya wudu ya, itu bersama-sama ya, laki-laki perempuan ya. Ya, sebelum ada ayat hijab itu juga masih mudah ya mengenali perempuan-perempuan Arab sana ya. Di turun ayat hijab menutup aurat lah ya. Di hijab itu bukan berarti terus ketinggalan zaman, bukan ya. Fashion sekarang hijab itu bermacam-macam ya. Yang penting apa? Auratnya ya tertutup. Yang penting ya warna kulit itu tidak apa? Tidak nampak ya. Ya. Jadi penutup aurat itu seperti itu ya. Kalau pakaian ketat gimana? Pakaian ketat. Kalau pakaian ketat itu sebatas makruh ya. Yang terkena haram itu yang melihat dengan syahwat itu yang haram ya. Ya. Atau pakaian yang tembus pandang ya, itu sama saja tidak berpakaian ya. Kalau itu sudah haram ya. Tembus pandang ya. Nganggo pakaian tapi kaya ora pakaian. Ya lebih baik berhati-hati ya, berhati-hati. Meskipun kalau orang awam mungkin sangat berat ya, mungkin butuh penyesuaian ya. Ya sebisa mungkin apa? Sebisa mungkin mulailah ya, dimulai. Khulasatu sanati ai hadhihi tiksata iki iku khulasatu sanati ring kesane taun as-sadisati kang kaping 6 minal hijrati sanging hijrah. Fis sanati dalam tahun as-sadisati kang kaping 6 minal hijrati sanging hijrah hadasat terjadi
apa ghazwatu Bani Lahyana, perang Bani Lahyan. Laghadrihim krono cidrane Bani Lahyan. Walam yakun halawratin nemu fiha ing dalam ghazwah apa harbun pertempuran ya. Tsumma ghazwatul ghabati nuli perang ghabah. Hasalat kang hasil fiha dalam ghazwah apa munawasyatun pira-pira pertempuran. Tsumma ghazwatul Hudzaibiyah nuli perang Hudzaibiyah. Jadi ada beberapa peperangan yang dilatar belakangi karena apa? Pengkhianatan terhadap perjanjiannya. Nah, kalau sudah mengkhianati perjanjian ya nanti pasti akan terjadi pergolakan ya. Ya, ada kalanya nanti berlanjut perang, ada kalanya apa? Berlanjut apa? Perdamaian ya, senjata-senjata ya. Jadi ini ada beberapa peperangan ya, di antaranya perang Hudzaibiyah ini ya. Fa kharaja miyos ya. Sapa ar-Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu haliku satane Kanjeng Nabi alfon utawi 1000 wa khamsumi'atin lan 500 berarti 1500 pasukan min ashabi sang pira-pira sahabat Kanjeng Nabi bila silahen kelawan tanpa senjata pemanaat nuli nyegahku ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun wong Quraisy. Jadi pada perang Hudzaibiyah ini Rasulullah mengirim pasukan ya keluar. Jadi pasukannya sejumlah 1.500 personil ya. Ini tanpa senjata, bayangkan ya. Di perang bila silahen ya, tanpa persenjataan. Ya apa mungkin? Ya mungkin tapi terus ini dicegah ya. Orang-orang Quraisy sana, suku Quraisy sana apa? Mencegah. Iku padha karo ula marani gebuk ya. Nggih. Padha karo setor nyawa ya. Nah, itu kalau dalam Qur'annya kan khudhu aslihatakum ya. Jadi, suruh apa? Pegang senjata ya. Perang orang sanggup senjata yo mati konyol ya. Membahayakan. Nah, kalau bisa perang itu strateginya matang, kira-kira musuh itu bisa apa? Bisa takluk ya, bisa kalah ya. Makanya dalam strategi perang itu apa? Tipu muslihat itu tidak apa-apa ya. Dalam peperangan itu ada kebohongan itu tidak masalah ya. Tidak dosa, tidak haram. Karena perang itu penuh dengan apa? Penuh dengan tipuan ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan dianjurkan latihan memanah ya, latihan bahkan berenang ya, latihan ketangkasan ya. Kalau di Indonesia ini ya latihan militer lah ya, itu penting ya. Dulu Indonesia itu kan ditakuti itu karena punya kapal induk, ceritanya seperti itu ya. Punya kapal induk satu saja itu sudah menjadi macan Asia ya, semuanya pada takut ya. Kapal induk itu kan kalau mau perang itu cukup dari kapal itu ya. Nanti ada pesawat-pesawat tempur ya. Ada senjata yang cukup dari situ ya. Jadi makanya negara-negara yang besar-besar ya itu punya senjata. Nah, kalau suatu negara punya pertahanan yang kuat ya, punya persenjataan yang memadai itu, musuh itu mau menyerang itu pikir-pikir ya. Jadi orang-orang itu pada
takut ya mau menaklukkannya. Jadi pentingnya apa? Menjaga apa? Keutuhan wilayahnya. Fa arsala nuli ngirim sapa Kanjeng Nabi lahum maring Quraisy Utsman ing sahabat Utsman kaya lima supaya merohake sapa Utsman hum ing Quraisy kekasti kelawan sejone Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam fahabasat ning ngeker hu ing Utsman sapa Quraisyun wong Quraisy wa sya'alan pun cara endal muslimina ing dalem mungguhe boro muslim apa annahu sak temene Utsman iku kutila dipateni sapa Utsman fabayaan nuli janji sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ing boro sahabate Kanjeng Nabi tahta syajaratul ridwani ing dalem ngisore syajaratul ridwan. Jadi Nabi Muhammad sempat mengirim utusan ya sahabat Utsman ya. Nah, sahabat Utsman ini dikirim dalam rangka apa? Memberitahu maksud tujuan Rasulullah SAW ya. Tapi ini dicegah ya. Jadi ada isu ya bahwa sahabat Utsman ini apa? Terbunuh ya, ada isu ini ya, isu. Jadi sebenarnya sahabat Utsman tidak mati ya, tidak wafat. Tapi diisukan apa? Sudah meninggal ya. Padahal tidak. Nah, cara wong Jawa isu mati ya kan? Wah, berarti panjang umur ngoten ya nek cara wong Jawa ya. Jadi kadang-kadang isu kematian itu ya sebatas apa? Kabar kabur ya. Makanya kalau ada kabar kematian biasanya kan banyak yang bertanya kembali ya, tenan pora. Jadi di sini Rasulullah kemudian membaiat ya. Di baiat di Syajarah Ridwan ya. Karena ada sahabat yang dijamin masuk surga ya. Di antaranya ya sahabat yang di baiat ini ya. Ada sahabat yang dijamin masuk surga ya. Sudah pasti ya. Itu walaupun nanti kehidupan kesehariannya bermacam-macam ya, ada yang baik terus ya, ada yang sampai apa? Sampai mungkin sangat disayangkan ya, kok seperti itu ya tingkah lakunya ya. Tapi nanti tetap berakhir baik ya. Di para sahabat itu meskipun orangnya itu adil semua ya, orangnya itu soleh semua ya. Tapi tentunya dalam kehidupan kesehariannya apa? Ada prosesnya, ada yang aneh, ada yang mungkin punya perilaku yang kurang layak dan sebagainya ya. Itu juga ada ya. Meskipun nanti apa semuanya apa pasti baik ya, terakhir baik ya. Di semua sahabat itu udul ya, semua sahabat itu bahkan aulia ya. Di setiap generasi itu ada 124.000 wali ya. Setiap generasi itu ya. Nah, Nabi Muhammad punya sahabat totalnya 124.000. Jadi semua sahabat ini wali semua ya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.